Kring, kring, kring. Suara jam waker terdengar bunyi sejak tadi, membuat seorang gadis yang masih terlelap dalam mimpinya terjaga. Bukannya langsung bangun, gadis itu malah membenarkan posisi tidurnya setelah mematikan jam waker yang memekakkan telinganya sedari tadi. Yah, dia adalah Feby Angelista Adijaya, gadis cantik yang sekarang duduk di bangku SMA, anak kedua dari keluarga Adijaya. Selain cantik, Feby juga memiliki tubuh yang body goals. Cowok mana yang tak akan jatuh hati ketika melihat Feby, apalagi sifat Feby yang periang tapi galak. Sejak kecil Feby tinggal di Bandung bersama papi maminya, karena salah satu perusahaan orang tuanya ada di sana. Namun sekarang Feby lebih memilih tinggal bersama abangnya yang sudah kuliah semester 1 di sebuah kampus ternama di Jakarta. Alasan Feby memilih pindah ke Jakarta, dia cuma ingin belajar mandiri saja dan juga bebas dari kekangan orang tuanya yang membuat dia bosan tinggal di rumah lamanya. Vero Antonio Adijaya, anak pertama di keluarga Adijaya, mempunyai wajah tampan adalah kebanggaan sendiri bagi Vero. Di kampusnya dia terkenal sebagai cowok dingin dan cuek, tapi menurut Feby, Vero adalah abang ternyebelin sedunia, juga paling bawel. Padahal baru 2 hari Feby tinggal bersama abangnya itu, dia udah kewalahan ngadepin sikap abangnya yang selalu usilin dia. Dulu pas Vero diajak ke Bandung dan menetap di sana, dia gak mau dan memilih tinggal di Jakarta bersama Big Ina, asisten di rumahnya yang udah 10 tahun kerja di sana. Akhirnya Adijaya mengizinkan Vero tetap tinggal di Jakarta dengan mendapatkan pengawasan dari orang bawahannya. Kembali pada Feby. Kring, kring, kring. Untuk yang kedua kalinya jam waker itu bunyi setelah beberapa menit yang lalu Feby mematikannya. Bukan cuma jam waker saja yang membangunkan tidur Feby, tapi suara gedoran pintu terdengar dari luar kamarnya. "Woi kebo, bangun anjir, ini udah jam setengah 7, teriak Vero yang dari tadi berdiri di depan pintu kamar Feby sambil menggedor-gedor pintunya. Feby hanya membuka mata dengan posisi masih berbaring di ranjangnya, nyawanya masih belum terkumpul, dia hanya mendengarkan teriakan-teriakan abangnya. "Telat tahu rasa lo," teriak Vero lagi, membuat mata Feby membola karena kaget dan dia langsung lari ke kamar mandinya dengan tergesa-gesa. "Kenapa baru dibangunin sih bang?" teriak Feby dari kamar mandi tapi Vero masih mendengarnya. "Dasar kebo, untung adek gue lo. Kalau enggak udah gue kantongin lo," gerutu Vero kesal sambil berlalu turun ke bawah. Tak butuh waktu lama untuk Feby mandi. Selesai mandi Feby cepat-cepat memakai seragam sekolah barunya. Yah, hari ini adalah hari pertama Feby masuk di sekolah barunya, yaitu SMA Antaraksa, SMA yang terkenal dengan cogan-cogannya, dan Vero adalah alumni di SMA itu. Feby memoleskan sedikit bedak di wajah bersihnya dan lip tint di bibir ranumnya membuat penampilannya terlihat sangat natural sempurna dengan rambut panjang berwarna coklat yang dibiarkan tergerai membuat pesona seorang Feby Angelista tambah mencolok dengan tubuh seksinya dan seragam sekolahnya yang pas di badan menampakkan lekuk tubuh indahnya. Setelah dirasa rapi Feby pun cepat-cepat keluar dari kamarnya setelah tadi dia selesai pakai sepatu. Feby melihat ke arah jam yang melingkar di pergelangan tangannya yang menunjukkan pukul 6.59, syukurlah masih ada waktu buat sarapan. "Makanya kalau tidur jangan malam-malam, telat tahu rasa lo," omel Vero saat Feby udah duduk di meja makan. Tadi malam Feby emang tidur jam 2 dini, karena dia keasyikan nonton drakor kesukaannya. "Serah gue lah, kan gue gak telat. Lo aja yang bawel," gerutu Feby sambil ngolesin roti yang dia ambil di piring dengan selai kacang. "Ye dibilangin ngeyel," jawab Vero yang juga ikut makan rotinya yang udah dia olesin selai juga. "Bodoh," sewot Feby sambil memutar matanya malas. "Nanti lo hati-hati di sana, jangan cuma pacaran mulu, belajar yang benar, biar kayak abang lo yang ganteng ini. Oh iya, kalau ada yang berani nyakitin lo, bilang ke gue, biar gue picek tuh orang. Satu lagi, cewek gue ada di sana,
Gue udah nyuruh dia buat nungguin lo dan jangan bilang macem-macem tentang gue sama dia, awas lo, celoteh Vero panjang lebar, membuat Feby kayak dapat ceramah pagi-pagi, mendingan Feby nonton TV dan dengerin ceramah beneran. Iya, bawel, jawab Feby malas. Lo gak kuliah? Tanya Feby saat lihat abangnya hanya pakai kaos oblong putih dengan celana kolor motif bunga. Gue gak ada jadwal pagi ini, palingan nanti siang, jawab Vero dan Feby hanya "oh" saja. Setelah selesai sarapan, Feby pun pamit sama Vero dengan memberikan kecupan singkat di pipi Vero. Hari ini Feby bawa mobil sendiri, awalnya Vero gak ngizinin tapi Feby tetap kekeh pengen berangkat sendiri. Di jalan Feby nyetir sambil dengerin musik melalui earphone-nya, untung jalanan sepi karena Feby emang lewat jalan pintas biar dia gak kemacetan, meskipun jaraknya lebih jauh. Brak, sontak Feby langsung mengerem mobilnya secara mendadak, karena dia ngerasa ada sesuatu yang nabrak mobilnya di belakang. Feby pun cepat-cepat keluar dari mobilnya, dan benar saja bagian belakang mobilnya agak penyok karena sebuah benturan dan Feby langsung menatap nyalang mobil yang berada di belakang mobilnya, dan tentu saja mobil itu yang sudah menabrak mobilnya dari belakang. "Woi keluar lo, lihat tuh mobil gue penyok gitu, keluar lo," teriak Feby sambil mengetuk kaca mobil yang udah nabrak mobilnya dengan kasar dan ketepatan jalanan situ lagi sepi, karena emang jarang banget orang-orang lewat sana. Tiba-tiba kaca mobil terbuka dan menampakkan sosok cowok bermata tajam dengan alis tebal dan itu terlihat begitu sempurna, membuat Feby meneguk salivanya kasar. "Gila, nih cowok cakep banget anjir," Feby membatin. Cukup lama dia menatap cowok itu dan lupa kalau dia lagi marah-marah. "Kok diam?" Suara bariton itu membuayarkan lamunan Feby, dan ia kembali teringat tentang mobilnya. "Lo ganti rugi, lihat tuh mobil gue rusak gara-gara lo, punya mata gak dipakai, kalau tidur jangan nyetir mas, udah tahu ada mobil di depan main tabrak aja," omel Feby dengan segala kekesalannya, dan lihat aja cowok di depannya ini hanya bersikap dingin seakan-akan tak merasa bersalah dan hanya menatap Feby dengan wajah datarnya, pengen rasanya Feby nabok muka tampannya itu dengan sepatu, untung dia mikir dua kali. Takutnya stok cowok tampan di dunia berkurang. "Lo aja jalannya pelan," sewot cowok itu membuat mata Feby membola, bisa-bisanya nih cowok nyalahin Feby. Gue gak mau ya debat panjang lebar ama cowok kayak lo, pokoknya gue minta ganti, cepetan ntar gue telat ini, kesal Feby sambil nyodorin tangannya. "Gue gak punya uang," jawab cowok itu dingin. "Bilang aja lo pelit, mobil mewah kayak gini masih bilang gak punya uang, atau, jangan-jangan mobil mewah lo ini cuma rentalan doang, biar lo dikira orang kaya," celetuk Feby dengan amarah yang meluap-luap. "Terserah lo," jawab cowok itu lalu melajukan mobilnya kencang membuat Feby teriak-teriak memanggilnya dengan berbagai umpatan.